Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman dan sahabat semuanya? Alhamdulillah, semoga hari ini dan seterusnya teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tambah cerdas, tambah soleh dan solehah, dan semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya. Insyaallah hari ini Bapak akan bercerita lagi ya. Baik, dikisahkan ada seorang petani. Ada seorang petani yang memiliki seorang anak pemuda yang ganteng. Dia tinggal jauh dari perkotaan, dia tinggal dekat dengan hutan, ya, dekat dengan hutan. Seorang petani ini hanya memiliki seekor kuda yang sudah tua, yang mungkin karena sudah tua, kudanya ini lemah. Kuda inilah yang selalu membantu petani, membajak tanah, ya, mengolah tanah pertanian. Bukan kerbau ya, tapi ini kuda. Nah, suatu ketika kuda Pak Tani yang hanya satu-satunya itu ternyata menghilang. Dia pergi dari kandangnya. Kemudian keesokan harinya Pak Petani melihat kudanya sudah tidak ada di kandangnya. Dan berita itu pun tersebar di seantero kampungnya ya. Setelah itu masyarakat yang telah mendengar berita tersebut berkata kepada Pak Tani, "Wahai Pak Tani, sungguh malang engkau. Kuda yang satu-satunya itu ternyata sudah meninggalkanmu. Dia pergi dari kehidupanmu. Sungguh malang engkau." Nah, kira-kira kehilangan kuda satu-satunya yang membantu mengerjakan dan mengolah tanah pertanian, bagi para sahabat semuanya gimana rasanya? Beruntung apa rugi? Beruntung atau sial? Mungkin itu adalah sebuah kesialan ya. Tapi apa kata Pak Tani? Wahai masyarakat, wahai para penduduk semuanya, betul memang saya kehilangan kuda, tapi saya tidak tahu apakah ini sebuah keberuntungan ataukah sebuah kesialan. Saya tidak tahu. Yang jelas saya menerima apa adanya. Kalau memang itu udah hilang ya udah. Betul. Tidak lama kemudian, keesokan harinya setelah 24 jam kemudian, ternyata kuda yang kabur dari kandangnya tersebut ternyata kembali lagi dari hutan, karena dia kabur ke hutan dong ya. Dia kembali lagi ke pekarangan Pak Tani dengan membawa 100 kuda, 100 kuda liar yang sangat gagah perkasa. Ternyata kuda itu kembali lagi. Wah, sungguh senang Pak Tani, karena kudanya telah kembali dan ternyata bukan sendirian. Dia membawa 100 kuda yang lainnya ke pekarangan, bahkan menjadi penuh dengan kuda-kuda yang luar biasa. Dan kejadian tersebut pun sampai kepada telinga para masyarakat penduduk tersebut. Kemudian mereka pun berbondong-bondong melihat kejadian yang aneh, yang luar biasa. Wah, luar biasa Pak Tani, mantap. Kira-kira kalau kita jadi Pak Tani, kita beruntung atau sial? Beruntung ya, ya, beruntung. Masyarakat pun sama mengatakan begitu. Wahai Pak Tani, sungguh beruntung engkau. Kini kudamu telah kembali dengan membawa 100 kuda-kuda jantan yang sangat perkasa. Akhirnya Pak Tani pun menanggapi, Alhamdulillah, apakah ini sebuah keberuntungan keberuntungan atau kesialan saya tidak tahu. Saya serahkan kepada Allah. Saya hanya menerima
dan ikhlas menerima apapun yang terjadi. Kemudian Pak Tani pun rumahnya Pak Tani kemudian ramai dengan kedatangan para pembeli dari kota. Akhirnya semua kuda Pak Tani dijual semuanya dan Pak Tani memiliki kelimpahan harta pada saat itu. Hanya misalkan satu kuda baru yang perkasa yang masih liar itu. Jadi sekarang kudanya ada dua, ya, kuda yang lama dan satu kuda tidak dijual dan diperuntukkan untuk membantu kuda yang satunya lagi. Walhasil setelah kejadian itu, anak Pak Tani yang gagah perkasa itu ingin mencoba menjinakkan kuda tersebut. Dijinakkan dengan tenaga kemampuan yang dia miliki. Dan ternyata saat menjinakkan kuda yang perkasa itu, anak Pak Tani terjatuh dan terinjak kakinya oleh kuda itu. Sakit dan kakinya pun patah. Lagi-lagi kejadian tersebut menyebar di seantero kampung Pak Tani. Kemudian para masyarakat pun mengatakan, "Wahai Pak Tani, sungguh sial engkau. Anak satu-satunya kini kakinya patah dan engkau tidak ada yang membantu lagi." Dengan menanggapi kejadian tersebut, Pak Tani pun mengatakan, "Apakah ini kesialan ataukah keberuntungan? Saya tidak tahu. Saya serahkan kepada Allah. Saya menerima apa adanya dengan takdir yang saya dapatkan dari Allah SWT." Dan betul sekali apa yang dikatakan Pak Tani. Apakah ini beruntung ataukah kesialan? Ya, karena kakinya patah mungkin kita katakan kesialan, ya. Tapi Pak Tani mengatakan, apakah ini kesialan, sebuah kesialan ataukah keberuntungan? Saya tidak tahu. Pasti ada sebuah kejadian yang luar biasa mungkin yang akan terjadi. Kita nggak tahu. Setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian, udah otomatis ya, kaki patah ini membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Dan tidak lama kemudian datanglah prajurit dari kerajaan untuk memaksa para pemuda di kampung tersebut untuk berangkat ke kerajaan menjadi relawan, menjadi tentara untuk berperang melawan musuhnya yang ada di sana. Otomatis anak Pak Tani nggak bisa ikutan karena patah. Dan semua pemuda yang ada di kampung tersebut dibawa ke kerajaan untuk membantu mempertahankan kerajaan dari serangan musuh. Dan hanya menyisakan satu anak Pak Tani saja. Apa yang terjadi kemudian? Orang-orang di kampung tersebut pun berdatangan ke rumah Pak Tani. Mereka menangis sejadi-jadinya karena anak-anak mereka telah dibawa oleh kerajaan. Dia pun mengatakan, "Wahai Pak Tani, sungguh beruntung engkau. Anakmu tidak diambil oleh kerajaan, tidak dibawa oleh kerajaan untuk diajak berperang. Tadi bilangnya sial, tapi sekarang bilang beruntung." Nah, begitulah para sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam kehidupan kita semuanya itu peristiwa-peristiwa yang ada itu adalah ujian bagi kita. Entah itu sebuah keberuntungan ataukah sebuah kesialan. Kita harus bisa menghadapinya semuanya. Ya, kita harus bisa menghadapi karena memang isi dari kehidupan itu ya antara kesialan dan keberuntungan. Udah seperti itu. Kesulitan, kesenangan, kebahagiaan, kesusahan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita mensikapi dari sebuah peristiwa yang ada. Sikap kita inilah yang akan menentukan kualitas diri kita dan kualitas diri kita. Maka sikap kita dalam memanage
sesuatu yang memanage sesuatu yang terjadi itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang hebat. Ketika ada sebuah keburukan yang menimpa kita, maka kita relakan. Emang ini adalah sebuah kejadian yang Allah takdirkan bagi kita. Seperti itu. Bapak teringat sebuah hadis ya. Ajaban li amril mu'minin. Sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa menakjubkan sikap seorang mukmin. Nah, ini hadisnya agak panjang, kebetulan tidak hafal penuh ya, tapi awalnya saja, nggak apa-apa, semoga masih bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya. Sungguh menakjubkan sikap orang mukmin. Semua sikapnya adalah baik, semua keadaannya adalah baik. Kenapa? Ketika dia mendapat kebaikan, dia bersyukur, maka itulah baik baginya. Ketika dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Maka dua hal ini yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan, sebuah ketidaknyamanan, kesusahan, dan apapun itu. Ya, ketika kita mendapat kesulitan, ketidaknyamanan, musibah, maka kita harus bersabar. Maka itu adalah sesuatu yang baik buat kita. Dan ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, maka kita bersyukur pada Allah SWT. Maka itu pun baik bagi kita. Nah, itu, jadi apapun yang terjadi, kita harus bisa memanage dengan baik. Ya, apapun yang terjadi pada diri kita, itu adalah suatu hal yang paling baik yang Allah berikan kepada kita. Yang terbaik yang Allah takdirkan buat kita. Maka terimalah dengan lapang dada dan senantiasalah bertawakal kepada Allah SWT. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa menginspirasi kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi-pribadi yang mempesona, menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.